Halo semua, kembali lagi bersama admin USB Banana. Nah, kali ini gue akan bahas sejarah tentang virus corona yang mewabah hingga saat ini. Seperti biasa, sebelum ke topiknya, alangkah baiknya kalian bantu gue dengan klik tombol subscribe agar gue tambah semangat bahas topik menarik yang ada di muka bumi ini. Virus corona yang mewabah terjadi di seluruh dunia hingga saat ini adalah wabah yang sangat berbahaya. Banyak kerugian yang ditimbulkan oleh virus dengan dampak negatif seperti krisis yang ekonomi dunia hingga ribuan kematian yang terjadi hingga saat ini. Tapi apakah kalian tahu sejarah virus COVID-19 ini hingga terjadi sampai sekarang? Asal-usul dan sejarah coronavirus. Virus corona manusia yang pertama kali dicirikan pada tahun 1960-an. Bertanggung jawab atas sebagian besar infeksi saluran pernafasan bagian atas pada anak-anak. Sejak 2003, setidaknya 5 virus corona baru pada manusia telah diidentifikasi, termasuk coronavirus sindrom pernafasan akut parah yang menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang signifikan. Mewakili sekelompok virus corona grup 1 yang baru diidentifikasi yang mencakup NL dan virus corona New Haven telah diidentifikasi di seluruh dunia. Virus ini terkait dengan penyakit saluran pernafasan atas bawah dan kemungkinan merupakan patogen umum pada manusia. Distribusi global virus corona grup 2 yang baru diidentifikasi HKU1 belum ditetapkan. Coronavirologi telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Epidemi SARS membuat virus corona hewan menjadi sorotan. Coronavirus adalah keluarga besar dari berbagai virus. Beberapa di antaranya menyebabkan flu biasa pada manusia. Yang lainnya menginfeksi hewan, termasuk kelelawar, unta, dan sapi. Tetapi bagaimana SARS-CoV-2, virus corona baru yang menyebabkan COVID-19 muncul? Inilah yang kami ketahui tentang virus yang pertama kali terdeteksi di Wuhan pada akhir 2019 dan telah memicu pandemi global. Dari mana asal virus corona? Para ahli mengatakan SARS-CoV-2 berasal dari kelelawar. Itu juga bagaimana virus corona dibalik sindrom pernafasan Timur Tengah dan sindrom pernafasan akut parah dimulai. SARS-CoV-2 membuat lompatan ke manusia di salah satu pasar basah terbuka di Wuhan. Disinilah pelanggan membeli daging dan ikan segar termasuk hewan yang langsung disembelih. Beberapa pasar basah menjual spesies liar atau terlarang seperti kobra, babi hutan, dan anjing rakun. Kondisi yang padat dapat membuat virus dari hewan yang berbeda bertukar gen. Terkadang virus berubah begitu banyak sehingga dapat memulai menginfeksi dan menyebar di antara manusia. Meski begitu, pasar Wuhan tidak menjual kelelawar pada saat wabah terjadi. Karena itulah kecurigaan awal juga jatuh pada terenggiling. Disebut juga terenggiling bersisik yang dijual secara ilegal di beberapa pasar di Cina. Beberapa virus corona yang menginfeksi terenggiling mirip dengan SARS-CoV-2. Ketika SARS-CoV-2 menyebar baik di dalam maupun di luar Tiongkok, virus itu menginfeksi orang-orang yang tidak melakukan kontak langsung dengan hewan. Itu artinya virus ditularkan dari satu manusia ke manusia lainnya. Sekarang menyebar di AS dan seluruh dunia, yang berarti bahwa orang-orang tanpa disadari tertular dan menularkan virus corona. Penularan global yang berkembang inilah yang sekarang menjadi pandemi. Pandemik COVID-19. Pandemi saat ini dipicu oleh virus corona terbaru yang berpindah dari hewan ke manusia. Virus corona ini bernama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) dan menyebabkan penyakit yang dikenal dengan coronavirus disease 2019 (COVID-19). SARS-CoV-2 yang muncul di Cina pada akhir 2019 sangat menular, seperti virus penyebab flu yang tersebar luas. Tidak seperti virus-virus tersebut, virus ini dapat menyebabkan penyakit parah yang mengancam jiwa.
Dokter di Cina mulai memperhatikan penyakit baru ini pada Desember 2019, meskipun kasus paling awal diyakini telah muncul pada November tahun itu. Pada akhir Desember, Cina telah mengenali lusinan kasus. Penyakit tersebut. Kematian pertama dilaporkan pada 11 Januari 2020. Pada awal Oktober 2020, virus tersebut telah menginfeksi lebih dari 33 juta orang di seluruh dunia dan menyebabkan lebih dari 1 juta kematian. Tanda dan gejala infeksi SARS-CoV-2 berkisar dari gejala ringan seperti flu hingga demam, sesak nafas, dan kesulitan pernafasan. Kasus yang paling parah dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut yang parah, dan kematian. Pengujian respiratorium sindromik. Tanda dan gejala infeksi saluran pernafasan, apakah itu pilek, flu, atau COVID-19, bisa serupa dan tumpang tindih. Hal ini membuat dokter tidak mungkin mengetahui apa yang membuat pasien sakit tanpa hasil diagnostik. Saat ini, siapapun yang terserang demam atau batuk pasti khawatir dengan COVID-19. Tetapi SARS-CoV-2 telah terdeteksi dalam sampel pernafasan kurang dari 10% selama pandemi COVID-19. Pengujian sindromik BioVer menawarkan kemampuan untuk mendeteksi banyak patogen dengan satu pengujian cepat. The BioVer Respiratory 2.1 Panel (EUA) mengidentifikasi 22 patogen pernafasan, termasuk SARS-CoV-2, dengan hasil sekitar 45 menit. Umat manusia kemungkinan besar akan hidup dengan COVID-19 di tahun-tahun mendatang. Semoga dapat diatasi dengan pengobatan dan vaksin yang efektif. Ketika Anda memasukkan musim flu tahunan ke dalam campuran dengan COVID-19 bersama dengan beberapa virus pernafasan lainnya, pentingnya pengujian sindrom menjadi jelas. Fakta atau mitos? Jika satu orang di pesawat atau di kereta menderita penyakit ini, semua orang akan tertular. Sejalan dengan pedoman pemerintah, penutup wajah sekarang wajib di angkutan umum di Irlandia dan di banyak maskapai penerbangan. Mengenakan penutup wajah secara signifikan dapat menurunkan resiko penyebaran atau tertular virus dengan mengurangi penyebaran tetesan pernapasan. Untuk informasi lebih lanjut tentang penutup wajah dan daftar lengkap lokasi di mana penutup wajah adalah wajib. Untuk perjalanan udara, banyak pesawat dilengkapi dengan filter HEPA yang menangkap lebih dari 99% partikel di udara dan memiliki sistem ventilasi yang baik, secara konsisten menyegarkan udara di kabin yang dapat mengurangi penyebaran COVID-19 di pesawat. Fakta atau mitos? Tertular COVID-19 adalah hukuman mati. Bagi kebanyakan orang, infeksi COVID-19 akan menyebabkan penyakit ringan, namun dapat membuat orang lain menjadi sangat sakit dan bisa berakibat fatal. Ini terutama untuk orang-orang yang lebih rentan, mereka yang memiliki kondisi kesehatan mendasar atau berusia lebih tua. Inilah sebabnya mengapa sangat penting untuk lebih berhati-hati di sekitar individu yang rentan untuk mengurangi resiko mereka tertular virus. Mitos atau fakta? Gel tangan adalah cara terbaik untuk melindungi diri. Walaupun berkualitas baik, gel tangan berbahan dasar alkohol sangat membantu mengurangi resiko COVID-19. Mencuci tangan dengan hati-hati, menghindari menyentuh wajah, dan menjauhi orang-orang dengan gejala yang jelas seperti flu, penyakit batuk, mata, berair, demam, dan lain-lain adalah cara terbaik untuk menghindari tertular virus. Harap dicatat, gel tangan tidak efektif jika tangan Anda terlihat sangat kotor.
Mitos atau fakta, COVID-19 dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk. Coronavirus tidak dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk. Sampai saat ini belum ada informasi atau bukti yang menunjukkan bahwa hal itu dapat ditularkan melalui nyamuk. COVID-19 adalah virus pernafasan yang menyebar terutama melalui tetesan yang dihasilkan seseorang terinfeksi batuk atau bersin, atau melalui tetesan air liur atau cairan dari hidung. Mitos atau fakta, virus corona baru dapat ditularkan melalui barang yang diproduksi di Cina atau negara manapun yang melaporkan kasus COVID-19. Eksperimen menunjukkan bahwa virus yang menyebabkan COVID-19 dapat bertahan hidup di atas karton hingga 24 jam. Namun, belum ada bukti penularan COVID-19 melalui kemasan yang terkontaminasi. Saat menerima paket atau surat, tetap disarankan untuk mencuci tangan secara menyeluruh dengan sabun dan air atau antiseptik berbasis alkohol setelah menyentuhnya. Mitos atau fakta, jika saya membeli makanan di supermarket dan kemudian merebus atau memasaknya untuk makanan kita yang seharusnya membunuh virus yang mungkin bersembunyi. Ini benar, tetapi masalahnya mungkin dari Anda menangani makanan sebelum dipanaskan. Rawat dan cuci tangan Anda sendiri secara teratur setelah menyentuh apapun yang mungkin telah terkontaminasi. Inilah sebabnya mengapa sangat penting untuk memastikan kebersihan tangan yang baik dengan mencuci tangan secara menyeluruh atau menggunakan gel tangan berbasis alkohol setelah berada di toko, menggunakan transportasi umum atau setelah naik eskalator. Oke guys, bagaimana topik pembahasan kali ini? Menurut kalian menarik nggak? Kalian bisa komen di bawah ini. Jangan lupa kalian menyalakan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan topik menarik dari gue. Kuatkan iman, kuatkan ketakwaan kepada Yang Maha Kuasa, berdoa dan memohon supaya diberi keselamatan di dunia dan di akhirat. Oke, see you next time.